Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk sesi kali ini saya akan menjelaskan materi kita hari ini adalah bahasa pada karya tulis ilmiah. Ya, kita tahu bersama bahwa bahasa dalam karya ilmiah di sini adalah ragam bahasa tulis yang termasuk dalam ragam bahasa yang baku, ya, yang mana pada ragam bahasa ini memiliki kaidah-kaidah yang paling lengkap dibanding dengan bahasa lainnya, apalagi kalau bahasa sehari-hari ya. Karena dengan adanya bahasa dalam karya ilmiah ini menunjukkan adanya kewibawaan dan menjadi tolok bandingan bagi pemakaian bahasa yang benar. Baik, saya akan melanjutkan ya bahwa untuk bahasa pada karya tulis ilmiah ini meliputi reproduktif, tidak ambigu, tidak emotif, bahasa baku, kaidah keilmuan, denotatif, alat kohesi, dan terakhir adalah objektif. Baik, untuk yang pertama, bahwa bahasa ini bersifat reproduktif untuk karya tulis ilmiah, ini artinya peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Jadi informasi apa yang disampaikan oleh peneliti atau penulis itu bisa langsung diterima dan dipahami oleh pembaca. Nah, pembaca di sini harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah yang dibuat oleh peneliti atau penulis tersebut. Baik, berikutnya adalah tidak ambigu. Nah, tidak ambigu kita tahu bersama bahwa ambigu itu adalah makna ganda. Nah, ini ada kaitannya dengan reproduktif tadi. Ya, sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman yang secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. Jadi ketika pembaca membaca karya tulis ilmiah, mereka bisa langsung menemukan informasi apa yang disampaikan oleh pembaca, tidak membingungkan ya atau maknanya menjadi bias. Nah, kemudian berikutnya di sini adalah tidak emotif. Ini maksudnya adalah sebuah karya tulis itu tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Misalnya ketika seorang penulis merasa senang ataupun merasa sedih dan kemudian ia membuat sebuah karya tulis ilmiah, ini tidak boleh terpengaruh ya dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Nah, kemudian berikutnya, dalam pembuatan karya tulis ilmiah, jelas bahasa yang digunakan harus baku. Kenapa? Dengan adanya pemakaian bahasa yang baku, ini jelas akan lebih mudah diterima oleh pembaca dibandingkan mungkin jika penulis atau peneliti menggunakan bahasa-bahasa tertentu, misalnya bahasa gaul yang mungkin bisa jadi hanya satu komunitas tertentu yang akan memahaminya. Baik, berikutnya adalah ciri berikutnya adalah menggunakan kaidah keilmuan. Nah, untuk penulisan karya ilmiah juga ini harus memerhatikan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik ya. Kalau misalnya di prodi tertentu pasti menggunakan istilah-istilah tertentu seperti pada bidang bahasa ada istilahnya morfologi, sintaksis. Mungkin ini pun akan berbeda juga kaidah keilmuan jika penulis atau peneliti yang berasal dari jurusan teknik misalnya ya atau pertanian pasti ada istilah-istilah atau kaidah keilmuan yang berbeda. Baik, berikutnya bersifat denotatif ya. Denotatif di sini artinya sebuah kata yang disampaikan itu harus memiliki satu makna. Ya ini pun ada kaitannya dengan yang tidak ambigu tadi ya. Kemudian bahasa pada karya tulis ilmiah itu harus dia kohesif. Ya, jadi informasinya yang disampaikan harus bersifat straightforward. Itu maksudnya apa-apa yang disampaikan itu tidak bertele-tele, langsung pada to the point. Ya, seperti itu. Dan pastinya memiliki alur logika yang saling berhubungan. Dan ketika alur logika itu disampaikan, disinilah peran dari bahasa. Ya, lagi-lagi. Nah, kemudian berikutnya bersifat objektif. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting. Mengapa? Karena karya ilmiah di sini tidak boleh dibuat berdasarkan perasaan si penulis, melainkan apa yang ia lihat, apa yang sesuai dengan apa dari hasil penelitiannya atau analisisnya. Jadi tidak ada yang namanya kecenderungan ya atau mungkin bersifat subjektivitas seperti itu. Nah, ini mungkin yang terakhir ya, menggunakan kalimat efektif. Nah, seorang penulis atau peneliti setidaknya harus cakap
ya, memilah-milih kata mana yang tepat sehingga lagi-lagi informasi yang disampaikan bisa langsung dipahami oleh pembaca. Nah, penulisan karya ilmiah ini harus menggunakan kalimat efektif, ya. Dan ini pastinya akan berkaitan dengan apa ciri bahasa yang lain, ya. Dengan adanya tujuan pemakaian kalimat efektif, ini tujuannya adalah agar pembaca tidak merasa pusing atau tidak merasa bingung ketika membaca tulisan peneliti atau penulis. Informasi apa yang disampaikan bisa langsung dipahami. Baik, kurang lebih seperti itu untuk ciri bahasa yang terdapat pada karya tulis ilmiah. Terima kasih.